Kali ini kita akan ngebahas tentang topiknya nih ya, ini topik yang ketiga. Topik pertama tentang respons, bagaimana create response. Topik yang kedua tentang pemaafan, dan topik yang ketiga adalah tentang uang. Nah, kita mau ngebahas uang dari sisi apa nih teman-teman? Dari sisi syariahnya, karena sekarang lagi spirit bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita semua sedang berlatih diri kita untuk menjadi lebih baik. Maka kita akan membahas masalah uang ini, bagaimana dia bisa membuat kita menjadi lebih baik ya. Dan Kak Wiwi dengan segala pengalamannya akan ngebahas dengan topik yang sangat menarik. Money is important but not everything. Nah, seperti apa? Sebentar, saya ini Kak Wiwi untuk ikut live bersama kita di sini. Oke. Kak Inoy, welcome. Jangan komentarin lipstick saya, please. Udah 2 orang yang komentarin lipstick saya, salah kayaknya ini. Assalamualaikum, Kak Wiwi. Waalaikumsalam, Kak Uci. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar sangat jelas, bukan lagi cukup, sangat jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bertemunya di udara ya Kak Wiwi ya, sudah hampir 2 tahun kita tidak jumpa face-to-face. Iya. Tapi di belakang layar kita tetap chatting, tetap WA ya, tetap ngobrol, update ya Kak Wiwi ya. Iya, terus ya. Terus harus terus berkarya. Jauh di mata, dekat di hati ya. Jauh di mata, dekat di hati, dekat di doa. Insya Allah. Oke, Kak Wiwi, nih teman-teman udah banyak nih yang join di sini. Ada Bang Oji, sempat ketemu Bang Oji di Surabaya ya? Iya cepet, Kak Oji, apa kabar? Ada teman-teman nih, ada Pak Heru, ada teman-teman semua yang udah hadir di sini. Ada Kak Ila, ada Kak Ovi, ada Kak Uci, banyak pokoknya. Ini kayaknya dari Makassar, di luar kota. Bang Oji dari Kalimantan ya, dan juga mungkin yang ada di seluruh Indonesia. Oke, kita mulai aja ya Kak Wiwi ya, dan kita akan mulai dengan ngobrol-ngobrol dulu nih. Pengalamannya Kak Wiwi, belakangan ini apa saja yang menjadi aktivitasnya Kak Wiwi? Aktivitas ngajar ya, saya salah satu mengajar di CFP, Certified Financial Planner, bekerja sama dengan FISP. Lalu juga ada pecahannya itu kelas Associate Wealth Planner gitu ya. Jadi yang secara aplikatif, kalau CFP itu jangka panjang, jadi kita tempuh sampai 3 bulan. Tapi kalau AWP itu hanya 1 minggu kita bisa aplikasikan, dan itu kita langsung pakai aplikasi Kak Uci. Lalu eksekutif coaching ya, masih jalan, alhamdulillah ya. Jadi saya melayani coaching para eksekutif gitu kan. Sama sekarang nih yang lagi membuat saya bertransformasi juga jadi gurunya Caca ya. Jadi gurunya Caca gitu ya. Jadi guru. Sama ini sih Kak, sekarang aku seneng banget karena adik-adik muda kita, remaja masjid, terus juga kajian-kajian pranikah, itu mulai memasukkan perencanaan keuangan pranikah. Nah, itu aku bisa sharing di sana Kak Uci. Seru juga tuh. Nanti kita bahas juga dikit itu ya Kak Wiwi ya, tentang bagaimana mempersiapkan itu, persiapan masuk ke pernikahan, tapi mesti nyiapin juga masalah finansialnya ya. Iya. Ini bulan April, jadi saya masih ada target penyelesaian laporan keuangan ya, untuk laporan pajak beberapa klien saya. Itu aja Kak Uci. Dikejar-kejar juga nih sama klien untuk beresin pajaknya. Iya, mesti selesai April soalnya. Iya, termasuk Insight juga kan kemarin sempat belajar juga sama Kak Wiwi ya. Saya mengirim tim saya 1 orang untuk belajar sama Kak Wiwi ya, luar biasa. Oke, baik. Nah Kak Wiwi, kan tadi Kak Wiwi cerita sekarang aktivitasnya adalah di CFP tadi ya, dengan kemudian juga ada executive coaching juga, ada klien-klien juga yang diladenin saat ini untuk urusan financial dan pajaknya. Kak Wiwi boleh cerita sedikit nggak, profesi financial planner yang syariah itu sebenarnya apa sih gitu? Dan mungkin teman-teman juga nanya, financial planner tuh apa sih? Mungkin Kak Wiwi cerita dulu, bisa cerita dulu apa tuh? Oke.
Jadi ada ya perencanaan keuangan itu saya melihatnya ada dua. Jadi ini memang ada dari mereka yang secara general. Jadi materi-materi kita di Certified Financial Planner itu basisnya masih belum berbasiskan ajaran agama kita, Kauci. Jadi masih berbasis general gitu ya. Dan saya berpikir bahwa saya ini Muslim gitu kan, tentu sudah ada banyak sekali ajaran-ajaran yang kita harus kembali lagi ke sana tuh. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya, ya mungkin kalau perencana keuangan yang konvensional hanya berfokus di bagaimana kita investasi, terus nanti distribusi harta kita, lalu gimana nih agar nanti tidak ada konflik pada saat kita meninggal dan harta warisan itu bisa aman, terdistribusi dengan bagus. Seperti itu Kak Uci. Kadang juga investasi-investasi itu mungkin ada di beberapa area-area yang sensitif ya, yang mungkin kita kalau kita lihat dari agama kita itu mungkin kita minggir dulu deh gitu. Jadi fokusnya kalau perencana keuangan syariah itu lebih pada kita membuat rencana keuangan untuk mencapainya itu dunia dan akhirat, Kak Uci, berdasarkan syariat agama Islam. Jadi ini juga saya masih terus belajar gitu ya, kayak gimana sih aplikasinya biar teman-teman itu bisa aplikasi dengan bagus gitu. Dan karena saya kepingin ya, sebetulnya saya kepingin mengajak kepada teman-teman, sekarang tuh kan semua orang suka uang, bener nggak sih Kak Uci ya? Siapa yang nggak suka uang? Siapa yang nggak suka uang gitu ya? Nah pertanyaannya adalah, apakah kita juga suka mencatat uang-uang kita? Gitu. Nah, itu tuh. Ya. Terus kebanyakan dari yang fakta yang saya temukan kan, uang saya kan masih sedikit, jadi saya nggak perlu catat gitu. Uang saya tuh gini Kak, yang masuk ya itu yang keluar, jadi saya mungkin belum perlu gitu. Nah di sini saya ingin ngajakin tuh ya, bahwa membuat rencana keuangan itu memang itu adalah sebuah ikhtiar kita untuk perbaikan di hari esok gitu, dan itu menjadi salah satu jalan kita untuk bertakwa, Kak Oji. Pertanyaannya, kalau kita niat, jadi intensinya ya Kak Oji ya, kalau niatnya aja kita salah satu jalan untuk bertakwa, masa iya sih kita nggak ingin belajar gitu loh, masa iya sih kita nggak ingin nyatet gitu. Jadi ya sementara itu sih, jadi lebih pada ke syariatnya Islam seperti apa gitu Kak, kita apply perencanaan keuangan ini gitu. Masya Allah, itu Kak Wiwi ngomong gitu aja udah jelek nih di hati saya ya. Jadi uang yang kita peroleh ini kan kita udah harus tahu juga ya, kita make sure kita tujuannya untuk apa uang ini, kemudian mencatatnya itu juga sebagai bagian dari ikhtiar ya ternyata Kak Wiwi ya. Dan ujung-ujungnya kalau kita mampu untuk melakukan ikhtiar ini dengan baik kan ujung-ujungnya juga larinya ke takwa tadi yang disampaikan oleh Kak Wiwi ya. Masya Allah. Karena untuk harta itu kita ditanya dua pertanyaan Kak Uci. Dari mana dapat dan kemana dibelanjakan gitu. Ya, okay. Nah, bagaimana kita bisa tahu spendingnya dengan baik kalau kita nggak catat gitu ya? Kalau tadi sampai gitu ya. Okay. Masya Allah. Saya langsung jadi ingat sih, saya catat nggak ya semua pengeluaran saya. Oke, anyway. Saya punya pengalaman juga berhubungan dengan financial planner ya Kak Widya. Jadi years ago gitu saya pernah ketemu dengan financial planner gitu yang membantu saya dan suami saya waktu itu untuk mengelola aset, kemudian kita investasi di mana gitu. Banyaklah beberapa ilmunya yang saya dapatkan. Tapi I get the sense kalau financial planner itu waktu itu ya yang saya rasakan, mereka juga menjual produknya gitu loh Kak Wiwi, ya kan? Produk atau dia menjadi perpanjangan tangan dari produk tertentu. Nah, kalau syariah planner sendiri itu seperti apa? Apakah memang prakteknya juga ada produk-produk juga atau memang lebih kepada membantu kita untuk mengelola ikhtiar memperbaiki keuangan kita, Kak? Iya. Jadi sebetulnya kalau profesi financial planner itu mestinya independen ya Kak Uci ya. Mestinya itu sebagai advisor tapi dia independen terhadap program-program. Nah sayangnya
kan ada banyak yang dirangkep-rangkep gitu ya Kak Uci ya. Jadi di sana ya sebetulnya sama kayak kita coaching sih ya. Kalau kita coaching kita punya produk kan interestnya beda gitu ya. Nah itu. Padahal kalau financial planner ya kita memberikan mungkin pandangan-pandangan, oh ini opsi-opsinya lah untuk keputusannya itu ya kita ngajak kepada klien kita untuk memutuskan Kak Uci. Dan kalau di syariah mungkin ada beberapa investasi yang kita akan sensitif sekali ya main ya gitu. Kalau ditarik ke agama kita kan banyak sekali yang sangat sensitif ya kan. Oke, sip, baik, terima kasih Kak Wi. Jadi financial planner ini supposed to be dia independent dan dia memberikan advice berdasarkan hasil analisa terhadap kondisi keuangan si kliennya, begitu ya sebenarnya ya intinya begitu ya Kak Wi. Oke, sip. Baik, clear berarti ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa tercerahkan bahwa fungsi financial planner itu adalah semacam advisor yang memberikan analisa terhadap kondisi keuangan Anda dan nanti bagaimana mengaturnya. Plus lagi karena Kak Wiwi ini adalah syariah financial planner, maka dilarikan semua kepada hukum-hukum Islam. Seperti itu ya Kak Wiwi. Betul. Ya, oke. Nah, Kak Wiwi sekarang kita masuk nih ke topik kita ya, karena kita ngebahas tentang uang, tentang duit ya. Tadi Kak Wiwi bilang, siapa sih yang gak suka duit? Anak kecil suka gitu ya langsung ya. Dulu yang merah pasti milihnya yang merah ya Kak Wiwi ya. Iya betul. Oke, nah Kak Wiwi, kenapa saya curious dengan materi ini ya sebenarnya karena pengalaman saya juga pernah ikut di kelasnya Kak Wiwi ya. Saya pernah ikut di salah satu kelasnya Kak Wiwi, terus di kelas itu tuh saya menjadi tersadarkan mengenai cara pandang saya terhadap uang gitu. Ternyata selama ini tuh saya honestly speaking ya teman-teman, dulu tuh sempat ngerasa kalau duit itu kalau saya keluarin kok kayaknya berat gitu ya saya gitu. Itu dulu pernah punya perasaan kayak gitu. Nah, habis ngikutin kelas di Kak Wiwi itu saya jadi ringan untuk ngeluarinnya, tapi bukan boros, bukan berarti boros karena semuanya saya atur dengan baik, tapi ngeluarinnya tuh ringan plus pakai saya doakan gitu setiap kali saya spending my money gitu. Itu karena saya habis ikut kelasnya Kak Wiwi dan saya pengen teman-teman juga semua ngerasain itu gitu. Nah, jadi Kak Wiwi kalau kita lihat dari perspektif uang gitu kan, tadi Kak Wiwi tanya orang Islam itu akan ditanyakan dua hal, dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana dia spendingnya gitu. Nah, sebenarnya kalau Kak Wiwi sendiri biasa memberikan pencerahan kepada klien-kliennya tentang bersikap terhadap uang itu seperti apa Kak Wi? Ya. Saya biasa ingin mengajak kepada mereka untuk menganalogikan gitu ya. Uang itu kayak gimana sih analoginya menurut mereka. Nah, kebanyakan dari mereka itu in the end mereka berkata bahwa ya uang atau harta kita harusnya kendaraan ya Kak ya, gitu. Kendaraan, Kendaraan. Dan important question is terus kemana tujuan akhirnya gitu. Dan itu saya rasa sebuah awareness yang keren, yang mereka sendiri juga menyadari bahwa harta-harta kita ya akan kita tinggalkan Kak Uci ya, kecuali harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sangat relate sekali dengan ukuran sukses kita perencanaan keuangan yang berbasis syariah adalah naiknya zakat, infak, sedekah dan wakaf dari periode ke periode Kak Uci. Jadi it's not about how much you have, harta, duit, mobil, rumah dan lain-lain, tapi seberapa besar bertambah dari tahun ke tahun, seberapa besar dari semua harta kita itu yang nanti akan menjadi harta kita di akhirat. Gitu. Aduh, jadi merinding saya. Jadi growth-nya itu bukan growth dari income yang dilihat ya Kak, tapi growth dari numbers yang di spending di jalan Allah gitu, dari sedekah, infak dan sedekah tadi ya. Oke. Nah, saya tertarik dengan kendaraan tadi yang Kak Wiwi bilang ya. Kan di pembukaan saya sempat bilang ada orang yang melihat uang itu sebagai tujuan utama gitu. Ada juga orang melihat uang itu sebagai alat ya Kak, sebagai alat. Nah, ini menarik nih Kak Wiwi bilang uang itu sebagai kendaraan Kak ya. Nah, kendaraan ini kan berarti dia akan melaju di jalan yang dia tuju gitu ya. Berarti harus dimulai dari mana dulu nih Kak mempersiapkan kendaraannya? Apakah kita ini harus
keren dulu kendaraannya baru kita bisa jalan di jalan menuju ke tujuan kita gitu ya, atau justru kita jalan saja mempersiapkan diri sambil si uang ini membantu kita untuk capai ke tujuan akhirat kita. Gimana Kak Wi? Iya. Jadi memang finansial itu masalah yang rahasia gitu ya. Jadi orang pasti even sama keluarga sendiri ya. Kadang kalau ada masalah finansial dia diem-diem tuh. Udah biar aku aja yang ngomong tanggung gitu ya. Yang ngomong-ngomong, malu, tabu gitu ya. Nah, yang pertama karena kita terlahir dari income yang berbeda, terlahir dari latar belakang keluarga yang berbeda, edukasi yang berbeda, dan situasi keuangan juga pasti berbeda-beda. Artinya yang pertama ya kita jangan bandingin situasi finansial kita dengan orang lain gitu. Itu dulu sih Kak Oji, yang kadang orang suka, ih aku kok begini ya, dia kok begitu gitu. Secara ini ya, apalagi kalau lihat temannya posting jalan-jalan di mana gitu, makannya di restoran mana gitu ya. Itu dulu sih. Jadi saya mungkin mengajak memulainya itu dari menerima diri kita ya, karena pada saat kita menerima diri kita, apapun situasi kita, ya kita akhirnya akan tersadarkan, ego kita akan turun gitu ya. Kalau ego itu kan kayak debu di mata kita ya Kak Uci ya. Jadi kita nggak akan pernah bisa lihat jernih. Kita tidak bisa lihat jernih. Pada saat kita menerima kenyataan itu, kita bisa melihat dengan jernih. Lalu hati nurani kita juga pasti akan bisa menjawab kalau jadi sebaiknya menurutmu ke depan kita mesti gimana nih, kayak gitu. Nah setelah itu kalau dia sudah mulai terbuka, ya kita baru bisa mulai menyusun Kak Uci. Jadi step awalnya kalau ditanya kendaraannya mesti bagus enggak sih? Kalau dari saya merekomendasikan apapun yang kita punya, ya itu kendaraan kita. No worry gitu kan, karena kita beda, kita punya jalan kita sendiri gitu kan. Nah setelah itu ini nih bisa check up keuangan dulu gitu. Check upnya tuh simple aja teman-teman. Jadi teman-teman list pemasukannya dibandingkan dengan pengeluarannya. Lalu apa nih yang terjadi setelah dibandingkan? Apakah plus, minus, atau so-so gitu ya? Jadi ya yang masuk itu Kak, ya sudah deh keluar aja gitu kan. Nah kayak gitu. Lalu setelah kita men-check up itu, lalu yang kedua kita menginventarisir harta-harta kita Kak Uci. Apakah kita punya harta apa aja sih gitu ya? Punya rumah, ditulis, punya mobil, estimasi harganya berapa, atau punya ruko, tanah dan lain-lain. Setelah hartanya terkumpul semua, jangan lupa dibandingkan dengan hutangnya. Kita punya hutang berapa sih? Gitu Kak, iya. Dia pikir hartanya banyak, hutangnya nggak dihitung. Betul. Iya. Jadi dibandingkan hutangnya, lalu di sana akan kelihatan harta kekayaan kita yang net. Maksudnya ya itu harta kita gitu. Itu di dunia ya, maksudnya harta kita sekarang gitu kan. Nah, essential question-nya adalah dari harta yang kita punya sekarang berapa nih yang nanti akan kita bawa gitu. Ya nanti akan menjadi benar-benar harta kita gitu Kak Uci. Betul sih. Jadi mulai aja dari yang kita punya gitu kan. Terus ya sudah jalan aja. Nah, kalau di perencana keuangan itu Kak Uci ada model pengeluaran yang ideal. Ya, ada yang suka sebut dengan rumus 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi satu itu 10% untuk biaya sosial ya. 20% untuk tabungan dan investasi. Nah, biasanya juga kalau ada yang masih berkenan memakai insurans, boleh diambilkan dari pos dana ini gitu ya. Lalu yang ketiga, 30% ini maksimal cicilan hutang Kak Uci. Maksimal cicilan hutang. Maksimal itu guys. Lalu 40%-nya adalah biaya hidup dan gaya hidup. Nah, setelah tadi teman-teman membandingin gitu ya, dari pengeluaran itu akan ketahuan modelnya. Apakah model yang paling banyak itu di biaya hidup dan gaya hidup, atau model pengeluarannya itu kebanyakan di hutang gitu ya. Jadi income-nya misalnya 10 juta, cicilannya 5 juta gitu ya. Sehingga ya untuk dana sosial masih di skip dulu.
kayak gitu Kak Uci. Tapi apapun kondisi dari teman-teman, apapun kondisi dari kita, nggak apa-apa. Yang penting kita berniat gitu, dan kita siap untuk menerima kenyataan itu dulu Kak Uci. Gitu. Ya. Oke, saya setuju sekali dengan itu ya Kak Wi. Jadi pertama itu nggak perlu dulu mikir bahwa saya nanti bisa sedekah kalau udah kaya. Itu sebenarnya esensi dari pertanyaan saya tadi Kak Wi ya. Jadi apakah kendaraannya harus bagus dulu baru kita bisa sampai di jalan takwa itu. Tapi kalau ternyata kita misalnya sekarang masih gaji UMP gitu, terus masih juga nyicil motor misalnya, atau ada cicilan rumah juga gitu. Nah tapi kita juga pengen ada dana untuk bersedekah, berarti kita ngejalanin cara yang disampaikan oleh Kak Wiwi tadi ya teman-teman, bahwa pertama check up dulu ya. Tadi ada yang komentar nih Kak Ayu Wahyu nih, ternyata keuangan juga perlu di check up, bukan cuma kesehatan gitu. Iya dong. Di check up dulu bisnis sekarang apa pendapatannya berapa dibandingkan dengan pengeluaran. Jangan lupakan hutang. Nanti dari net income itu baru ketahuan kita ini sebenarnya spendingnya lebih banyak di mana, dan nanti bisa kita alokasikan bagaimana caranya kita mengaturnya supaya masih bisa bersedekah gitu ya Kak Wiwi, seperti itu ya. Oke, cakep banget teman-teman. Nah, jadi sekalian dulu saya mau bilang nih sama teman-teman, kalau ada pertanyaan nanti silahkan, biar nanti saya coba untuk sampaikan kepada Kak Wiwi ya. Sambil Kak Wiwi juga kalau mau say hi, ada Kak Desi, ada Bang Oji. Ada Kak Desi, halo. Ada Kak Paula juga. Iya, siap. Oke, nah jadi kita lanjut ya Kak Wiwi. Tadi pertanyaan saya, kalau uang itu adalah sebuah kendaraan, berarti tidak perlu kita nunggu kita kaya dulu, nggak perlu nunggu mobilnya bagus dulu, baru kita bisa jalan menuju ke kemampuan untuk bisa berbagi dengan orang lain. Nah, Kak Wiwi, tapi ada nih sebagian orang ya, saya juga dulu pernah mengalami kayak gitu. Gampang sekali buat dia untuk belanja secara konsumtif, tapi begitu saya mau pakai untuk bersedekah gitu ya, itu tuh saya kadang-kadang mikirnya jauh lebih panjang gitu Kak Wiwi. Nah sebenarnya tadi Kak Wiwi bilang bahwa uang yang kita keluarkan itu supposed to be dialah yang membawa kita menuju ke akhir yang lebih baik. Nah gimana nih Kak Wiwi untuk membantu teman-teman untuk mengubah perspektifnya nih tentang uang tuh jangan dikekep tapi mestinya dibagi gitu ya. Gimana nih Kak Wiwi? Iya, ini saya ingin menyampaikan ada sebuah statement dari Happy Money. Jadi itu disampaikan bahwa di dalam finansial ya itu sama dengan kita bernafas gitu, sama dengan kita bernafas. Jadi tarik nafas dan hembusin nafas ya. Kebayang nggak sih kalau kita tarik nafas terus gitu? Jadi pada saat tarik nafas kita dapat duit tuh Kak Uji. Nah, tapi gimana tuh kalau tidak dihembuskan lagi? Kan kita jadi sesek ya, kebanyakan ya. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan gimana ya nanti harta kita yang akan kita bawa ke akhirat, begini Kak Uji, mungkin ini simple. Kita sebenarnya sudah yakin ya, benar nggak sih? Kalau berapapun yang kita keluarkan di jalan Allah di dunia kita pasti dibalas loh, pasti itu. Dan nanti di akhirat juga di dunia dibalas dan di akhirat juga dibalas. Nah, sekarang mungkin kita harus berani jujur nih ya kepada diri kita sendiri. Apa sih yang masih menghambat gitu Kak Uji? Karena itu sebetulnya kita orang lain juga belum tentu akan gampang menyadarkan mereka gitu ya. Dan dengan teknik refleksi, self reflection, apa ya yang membuat sampai saat ini masih belum ringan untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, itu mesti dicek dulu Kak. Nah, bisa jadi sekarang kebutuhan kita lagi banyak-banyaknya, bisa jadi. Nah, jadi kalau menurut saya ya yang sekarang tuh apa sih yang membuat, lalu dari check up finansial kita lihat lagi dan setelah itu kita rencanakan. Atur prioritas ya Kak, atur prioritasnya. Iya, karena kalau kita Muslim kita sudah yakin ya, benar nggak sih? Sudah yakin kan? Gitu.
Oke, ya. Nah, jadi sebenarnya uang itu juga termasuk, berarti dia bagian dari bagaimana kita memandangnya ya, Kak. Mindsetnya kita juga terhadap uang itu gitu. Jadi jangan sampai nanti kita merasa bahwa mengeluarkan itu beban ya, tapi disimpan itu akan membuat kita merasa aman. Itu yang biasanya terjadi sama orang tuh, Kak. Jadi merasa bahwa tabungannya harus cukup gitu ya. Tabungannya harus cukup dulu baru dia bisa sedekah gitu. Jadi sebenarnya dilihatnya dari bagaimana kita berpersepsi terhadap uang yang kita keluarkan untuk sedekah itu ya, Kak Wiwi ya. Karena saya ingat banget dulu waktu saya ikut sesinya Kak Wiwi itu, saya langsung ngerasa aduh kok saya jadi lebih ringan banget ya memandang uang, karena uang itu tidak lagi saya jadikan tujuan, bukan juga dia sebagai sebuah alat, tapi dia juga sebagai sebuah kendaraan saya untuk bisa berbuat baik, untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya, bisa neraktir teman-teman saya gitu ya. Itu jadi berubah gitu perspektif saya, Kak Wiwi. Gimana Kak Wiwi? Ada satu teknik ya, namanya happy money, yang kapan lalu itu saya share di kelas itu. Kak Uci mungkin Kak Uci ingat. Jadi dari Ken Honda namanya, seorang expert financial dari Jepang. Beliau share tentang happy money. Jadi bagaimana kita itu feel happy pada saat kita mengeluarkan uang dari dompet kita, gitu ya. Yang waktu itu contohkan kalau kita pergi ke ke kedai kopi, pada saat membayar dia selalu mengafirmasi terima kasih atas kopi yang saya terima. Jadi yang disampaikan adalah terima kasih atas kenikmatan yang dia dapatkan pada saat dia mengeluarkan uang. Nah, ternyata itu saya coba juga kan, dari beberapa waktu saya sebelum ada kelas itu saya coba juga, dan itu membuat kita semakin ringan dan tidak terbebani pada saat mengeluarkan. Jadi mungkin teman-teman bisa coba ya, nanti pada saat harus membayar pulsa gitu ya, terima kasih atas kenikmatan apa yang teman-teman sudah dapatkan. Pada saat membayar apalah semua yang dikeluarkan ya, kita ingat bahwa kita mendapatkan benefit dari situ dan itu kita syukuri. Gitu Kak Uci. Itu bisa sangat powerful sih gitu. Ya, nah berarti kalau kita alihkan dia ke sedekah, maka ketika kita mengeluarkan uang itu, maka the way that money feels to us gitu ya, ketika ngasih ke orang gitu, kemudian ngebayangin bahwa ada sekian anak tahfiz yang tersenyum ketika kita mengeluarkan uang ini, mungkin itu yang akan bikin kita jadi lebih ringan ya Kak Wiwi ya, untuk mengeluarkan dana bersedekah dan lain-lain, instead of kita lebih senang menggunakannya untuk yang konsumtif ya. Oke, thank you banget Kak Wiwi. Nah ini udah banyak pertanyaan Kak. Saya coba ngasih beberapa pertanyaan dulu ya Kak Wiwi ya, sambil kita mulai nih. Ada beberapa guru-guru kita di sini, ada Kak Ina juga yang baru join. Kak Ina. Waalaikumsalam. Kak Wiwi, ada 2 pertanyaan tentang asuransi sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau berkenan untuk menjawab secara normatif gitu ya pertanyaan teman-teman ini. Masih ada yang menganggap bahwa insurance itu dia masih ragu gitu, bisa apa enggak diambil, atau asuransi syariah apa yang sebaiknya mereka pergunakan. Gimana Kak, dijawab oleh Kak Wiwi? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim ya, asuransi. Ada Kak Paula di sini nih. Aduh, ini Kak Paula ini, insurance ini ya. Jadi kalau mungkin nanti bisa bantu jawab ya. Nah, kalau asuransi itu saya melihat ada dua pandangan. Ada yang masih saat ini masih berkenan memakai insurance, ada yang totally nggak pakai insurance. Dan kalau ditanya, ya saya totally yang udah nggak pakai insurance gitu teman-teman. Nah, kalau nanti teman-teman join di sebuah insurance, pastikan niatnya ya, karena sebetulnya itu niatnya kan untuk menolong loh kalau di asuransi syariah itu. Jadi tolong menolong, jadi kita menolong saudara-saudara kita yang lagi kena masalah gitu ya. Dan ya ini lagi-lagi mesti dipelajari dengan serius lagi sih. Nantinya teman-teman harus memutuskan apakah teman-teman termasuk akan memakai insurance syariah ya. Tentu kalau teman-teman memakai insurance, pakailah insurance yang syariah.
dan kalau tidak ya juga nggak apa-apa, karena saya tidak ingin memperdebatkan hal itu gitu. Ini sangat sensitif gitu Kak Uci, jawaban saya gitu. Ya, oke. Terima kasih Kak Wiwi ya. Jadi teman-teman yang bertanya tadi mungkin nanti bisa konsultasi lebih jauh lagi, dan mungkin bisa kembalikan dulu ke niatnya. Mengapa teman-teman mau memilih untuk mengambil insurance, karena Kak Wiwi tidak mau memperdebatkan itu ya. Sama Kak Wiwi by the way. Memperdebatkan. Karena saya masih dalam barisan Kak Wiwi yang udah nggak pakai insurance. Oke, nah sekarang kita back on track Kak. Ada pertanyaan dari Mbak Nini nih yang mungkin relate juga dengan kita gitu ya. Nah Mbak Nini nih senior saya, beliau di UI, sama-sama saya dulu. Nah Kak Nini tanya, kalau beliau ini punya pola gitu, justru kalau ketika ngasih sedekah tuh suka nggak mikirin tabungannya, ngasih aja sampai tabungannya sendiri minim Kak. Tapi kata Mbak Nini, dia polanya selalu ada aja yang bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, kalau kayak gitu tuh perspektifnya tuh gimana Kak Wi? Apakah kita memang tetap harus mengelola juga dengan baik supaya tabungan dan simpanan kita ada, atau kita kucurkan saja begitu ada yang membutuhkan, kita kucurkan saja dengan yakin bahwa Allah itu akan menggantinya di dunia? Gimana tuh Kak Wi? Iya. Aduh, kalau kan ini udah sampai pada level tertinggi ya Kak ya. Kalau dari saya kan ini mungkin tetap perlu ini ya, yang namanya kita hidup di dunia gitu. Tetap yang namanya perlu kita lihat situasinya seperti apa. Kalau memang dirasa aman, ya sebetulnya nggak masalah juga. Karena itu nanti yang sesungguhnya menjadi harta kita gitu. Tapi kan kita juga tidak boleh kayak mengabaikan gitu ya kebutuhan kita dan keluarga kita ya tentunya gitu. Jadi tetap dilihat, asal ya itu tadi growth-nya seberapa sih gitu. Saya pernah menemukan Kak Uci itu sebuah perusahaan yang profitnya biasanya kan kalau zakat itu 2,5% ya Kak Uci ya. Nah ini dibalik loh Kak. Dari profitnya itu tentu ini profitnya dia sudah besar, jadi 97,5-nya sudah disedekahkan. Masya Allah. Iya Kak. Dan 97,5 itu langsung sedekah. Langsung hilang. Nah ternyata dari situ juga ya kita bisa belajar ya bahwa dia juga nggak bangkrut kok dengan cara itu gitu. Bahkan usahanya semakin banyak gitu, semakin sukses, semakin luas. Nah tapi kalau untuk permulaan ya mungkin kita perlu lihat dulu ya Kak Uci, cek dulu gitu. Perlu dikomunikasikan teman-teman kepada pasangan kita, kepada keluarga kita juga gitu ya. Jangan sampai nanti kita mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan gitu. Oke, jadi penting sekali juga kita ngelihat dulu kebutuhan kita sudah sampai di mana, tercukupinya ya Kak. Kemudian kita prioritaskan terlebih dahulu masalah sedekah, infak dan wakaf tadi itu ya, dibandingkan kalau pengeluaran-pengeluaran yang konsumtif ya. Nah, tapi yang tadi juga Kak Wiwi ingatkan adalah jangan lupa juga kita untuk mengkomunikasikannya dengan orang-orang yang terdekat supaya mereka juga paham tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita ya. Oke, sip Kak Wiwi. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan nih Kak Wiwi dari Pak Heru nih, saya barusan lihat nih. Nah, kalau kata Pak Heru gini, bagaimana caranya mengkaitkan keikhlasan yang seharusnya mendasari aktivitas kita termasuk dalam masuk keluarnya keuangan gitu. Ini kayaknya nyambung dengan yang tadi saya bilang itu Kak Wiwi ya. Jadi masuknya ikhlas, ngeluarinnya nggak ikhlas gitu. Nah, jadi bagaimana menyeimbangkannya itu Kak Wiwi? Ikhlas, bagaimana biar ikhlas gitu ya Kak Uci ya. Iya. Keren sekali pertanyaannya. Ikhlas itu kalau nggak salah adalah meniatkan semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala ya Kak Uci ya. Jadi kita tidak mengharap untuk dipuji, kita tidak mengharap untuk apa selain ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sayangnya ikhlas ini kan gak gampang gitu ya Kak Uci ya. Jadi perlu dilatih Pak. Jadi perlu dilatih. Dan satu hal yang mungkin nanti bisa dicoba adalah
Bapak boleh lihat yang situasi keuangan sekarang itu seperti apa. Insya Allah sebetulnya nanti akan menjawab keikhlasan itu sih kalau saya. Karena bisa jadi karena kita belum memahami situasinya dengan baik, dengan komplit, dengan holistik, dengan clear, sehingga kita masih ada keraguan-keraguan di sana. Jadi pada saat kita tahu situasinya, lalu kita sudah membuat sebuah rencana, Kak Oji, gitu ya. Dan pada saat ngeluarin karena itu sudah kita niatkan, sudah kita budgetkan, ya insya Allah nanti akan dimudahkan. Dan jangan lupa untuk berdoa ya, ini paling penting. Semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk ikhlas menjalankan itu gitu. Itu Kak Oji. Oke. Nah, jadi sebenarnya ikhlas ini juga kalau saya lihat yang dijelaskan Kak Wiwi tadi ya untuk menjawab pertanyaannya Pak Heru adalah kita akan bisa terlatih untuk ikhlas kalau kita punya analisa yang sangat baik terhadap kondisi kita yang sekarang. Ya, dan kondisi yang sekarang itu kita bisa analisa dengan baik kalau kita jujur gitu ya, bagaimana pemasukan kita, bagaimana pengeluaran kita, bagaimana mengelola konsumtifnya kita juga seperti itu ya Kak Wiwi ya. Kemudian kalau kita sudah tahu petanya seperti apa, jadinya ketika kita ngeluarin angka tertentu untuk jalan sedekah, infak dan lain-lain itu bisa jauh lebih ringan rasanya, begitu ya? Jauh lebih ringan, iya. Oke. Nah, sekarang saya mau tarik lagi ke tentang tadi saya tertarik Kak Wiwi bilang tentang target dan juga budget ya untuk bersedekah. Nah, dan juga tadi Kak Wiwi sempat bilang bahwa target utamanya itu adalah growth dari infak dan sedekahnya dia setiap tahun gitu. Nah, berarti itu sesuatu yang sedikit berbeda dengan pandangan banyak orang sekarang ya Kak, karena kan orang berpikir berapa banyak nih tabunganku yang bertambah atau berapa besar growth revenue yang saya dapatkan. Sementara tadi Kak Wiwi bilang justru harus dilihat dari berapa banyak nih growth sedekahnya setiap tahun gitu ya. Nah itu menuju ke sana tuh Kak Wiwi ya, untuk kita bisa shifting mindset kita dari mengumpulkan uang dengan growth dari sisi pengeluaran uang untuk sedekah. Itu gimana Kak Wiwi biasa ngasih masukan ke klien-kliennya Kak? Ya, saya biasa ingin menjelaskan yang analogi jembatan itu Kak Uci. Jadi ada jembatan ya, bahwa kita setiap detik itu berjalan berjalan di jembatan itu dan menuju ke kehidupan kita, kehidupan yang abadi. Jadi yang namanya dunia, ya kita sejujurnya kita setiap hari, setiap detik, setiap minggu kita meninggalkan, gitu. Nah, ini mungkin akan bisa membantu bahwa kalau nanti kenyataannya kita akan meninggalkan, gimana nih kita akan membawanya dari harta kita yang sekarang, gitu. Jadi itu sekali lagi butuh dilatih sih, memang nggak gampang, dan semoga nanti Allah memberikan hidayah ya kepada kita semua untuk diringankan gitu pada saat kita ingin membelanjakan harta-harta kita yang saat ini ada di dunia ini. Dan teman-teman mungkin bisa melihat di sekitar kita bahwa harta yang kita tinggalkan itu juga ini ya, kalau tidak dikelola dengan baik, dengan seimbang, akan menjadi warisan yang bermasalah juga, gitu. Ya, jadi berat juga di situ ya Kak. Iya. Jadi ini memang kayak apa ya, sudah terus menerus dan kayak sebuah cycle gitu, seperti siklus. Dan gimana caranya memulainya? Mungkin saya bisa mengajak nih kepada teman-teman untuk itu sih lebih pada pendekatan spiritual ya Kak Uji ya. Mungkin teman-teman bisa targetkan kayak istighfarnya berapa kali gitu ya, karena kita ini kan nggak tahu, kadang juga nggak sadar ya bahwa kita itu punya dosa, dan dosa-dosa itu yang nanti akan menghijab kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ya step awal mungkin kita bisa mentargetkan itu Kak Oji, yang nanti akan rutin kita lakukan sih ya. Jadi selain juga kita action secara kenyataan uangnya berapa, mungkin kita juga bisa tempuh jalan spiritual itu. Salah satunya adalah istighfar dan membaca Sayyidul Istighfar setiap hari yang mungkin bisa dirutinkan ya bagi teman-teman yang muslim. Insya Allah nanti akan ada perubahan gitu Kak, akan ada banyak kemudahan di sana.
gitu. Oke. Nah, berarti prinsip yang kita tanamkan di kepala kita nih, yang kita perlu perbaiki programnya ya, tentang uang tadi ya, Wiwi ya. Jadi teman-teman semua mungkin yang baru bergabung tadi, Kak Wiwi udah sempat sampaikan bahwa uang ini adalah kendaraan, dan kendaraan inilah yang akan membawa kita menuju jalan takwa tadi, yang insya Allah akan jadi bekal kita di akhirat nanti. Dan kemudian uang itu juga kita harus tahu bagaimana kita memastikan mendapatkannya dan juga mengeluarkannya, dan kita tidak boleh juga menzolimi diri kita dengan tidak mencatatnya dengan baik gitu ya, Kak Wiwi ya, karena pencatatan itu juga sebagai salah satu bagian kita untuk ikhtiar memperbaiki kondisi keuangan kita. Nah, Kak Wiwi, ini ada pertanyaan lagi, Kak Wiwi. Ya. Gimana caranya mengajak orang lain untuk bijak dalam mengelola keuangan meskipun penghasilannya masih standar gitu. Jadi mungkin maksudnya gini, dia mau ngajak temennya gitu ya, yang penghasilannya masih biasa-biasa aja gitu. Tapi mungkin dia melihat orang ini tidak mengelolanya dengan baik, karena kan banyak tuh kita tuh kayak Kak Wi yang terjebak dengan kartu kredit ya Kak, atau pinjol untuk kredit gitu ya, dan gitulah banyak hal lah yang membuat kita akhirnya jadi tidak bijak itu mengelola keuangan kita. Itu gimana tuh Kak Wi? Iya. Sekali lagi di depan tadi saya sampaikan bahwa keuangan ini soal sensitif ya teman-teman. Jadi kita juga harus sangat berhati-hati, meskipun kita niatannya baik, belum tentu juga dia bisa menerima dengan baik. Maka yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita walk the talk gitu ya. Kita mempraktekkan dulu, yang dia bisa lihat tuh, saya kalau dengan ada beli-beli yang tidak penting, saya tidak membelinya. Itu misalnya kita praktekkan di kenyataan ini di dalam keseharian kita, sehingga yang bersangkutan bisa melihat. Nah, jadi kita dulu nih yang harus jadi contoh dengan action ya Kak Uci ya, contoh dengan action kita. Lalu yang kedua, kalau hubungan teman-teman ini baik, ya mungkin bisa ngobrol-ngobrol, diajak ngobrol gitu tentang keuangan. Kita tanya pendapatnya dia tentang belanja online misalnya, atau pinjaman online yang sekarang lagi marak gitu. Itu menurutnya kayak apa sih gitu ya. Lalu menurutmu apa sih yang membuat orang-orang tuh kok tertarik ya pinjaman online, kok sangat banyak ini yang terjebak di sana gitu, menurutmu apa? Nah, baru di sana kalau engagementnya udah bagus, boleh nih kita kasih advice gitu ya Kak Uci ya, dari situasinya. Jadi kita selalu diajarkan bahwa kita tahu pasti situasinya gitu kan, pada saat kita memberikan feedback SBE ya, situation behavior impact ya. Jadi situasinya apa, perilakunya apa, lalu impactnya apa, dan kita memberikan advice teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh baper kalau nanti ditolak gitu, karena niat kita kan sayang ya sama dia ya, gitu. Itu mungkin bisa dicoba ya. Ya, oke, baik, terima kasih Kak Wiwi. Jadi karena masalah keuangan ini sensitif, maka marilah kita memulai dengan memberikan role model dulu dari diri kita sendiri gitu ya, sebelum kita ngajak orang lain untuk juga memperbaiki kondisi pengelolaan keuangannya ya, begitu kayaknya pesan ya. Oke. Nah, Kak Wiwi, waktu kita kan tinggal 15 menit lagi nih ke depan ya Kak Wiwi ya. Jadi mungkin saya tinggal ada 2 atau 3 pertanyaan lagi. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan, monggo ya, silahkan ya. Nah, jadi Kak Wiwi, perspektif tentang uang adalah kendaraan. Kemudian tadi saya juga senang banget info dari Kak Wiwi tentang happy money yang juga sudah saya terapkan juga ke diri saya. Jadi I'm happy having it, I'm happy spending it gitu. Jadi tapi bukan berarti diboroskan ya Kak, tapi lebih pada berterima kasih terhadap apa yang diberikan oleh uang itu kepada kita. Nah, jadi sekarang Kak Wi, pertanyaan saya yang selanjutnya gitu. Money kan important gitu ya, but not everything gitu ya. Nah, bagaimana membuat si uang ini gitu ya kemudian bisa membawa kita itu tidak berpikir bahwa ini beban gitu, Kak Wi. Ya, jadi ini bukan beban, ini bukan sesuatu yang berat yang harusnya saya aturnya susah gitu ya. Bagaimana membuatnya menjadi lebih ringan gitu, Kak Wiwi, untuk memandang masalah pengelolaan uang ini, Kak? Ya,
di apa namanya kelas perencanaan pensiun ya Kak Oci ya. Jadi sekarang tuh senang karena beberapa perusahaan itu mempersiapkan masa pensiun untuk karyawan itu cukup lama gitu ya, 5 tahun gitu sudah dipersiapkan untuk masa pensiun. 3 tahun sudah diajakin nih serius diasah keterampilannya gitu ya. Nah biasanya pada saat kita mengajak kepada mereka untuk mengkalkulasi gitu ya, kalau nanti Bapak Ibu sudah pensiun, kira-kira nanti akan mendapatkan apa namanya biaya, akan mendapatkan uang berapa sih gitu. Terus kita juga ajak dia jalan-jalan gitu ya. Nanti kalau sudah pensiun itu biayanya apa aja nih yang muncul. Jadi kira-kira kalau dari sekarang masih 10 tahun ke depan biaya itu nanti akan jadi berapa. Nah di sana keluar angkanya itu miliaran gitu kan, miliaran. Lalu di sana ada, ini kayaknya nggak mungkin kalau dapetin uang segini gitu. Jadi mereka mulai gundah, mulai khawatir gitu ya. Nanti kalau saya sakit nggak ada biayanya kayak gimana. Nah di sanalah sebetulnya saya mendapatkan pelajaran dari mereka itu tawakal, Kak Uci, tawakal. Jadi setelah itu dia bilang begini, ya tapi kan kita punya Allah yang maha segalanya gitu. Nah dari sana sebetulnya saya melihat sebuah harapan. Jadi memang membuat rencana keuangan ini Kak Uci itu sebagai ikhtiar, sebagai sebagai cara kita untuk mencoba di kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau tidak berhasil gimana dong yang sudah kita rencanakan gitu, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau misalnya, jadi kan banyak dari beberapa teman itu yang sudah membuat rencana gitu ya Kak Uci ya. Oh iya, oke. Tahu Kak, aku jadi ini aku nanti nggak akan belanja online ini. Gymnya aku coret ya Kak, sekarang aku nggak pernah ke nge-gym lagi. Terus, nah itu dia bikin sendiri gitu kan. Setelah itu kita review tuh bulan berikutnya. Maaf ya Kak, aku gagal. Ternyata aku nggak bisa capai ini karena ini. Saya bilang ya, nggak apa-apa. Itu memang proses dari review rencana keuangan. Yang paling penting adalah ke depan ini apa nih yang mau dirubah gitu. Jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman jangan khawatir atas rencana yang kita buat ini apakah nanti akan tercapai atau tidak gitu ya. Karena tugas kita bukannya hanya merencanakan dan berusaha dengan baik ya Kak Uci ya. Ya, sisanya berhasil atau enggak ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih Kak Uci. Jadi tawakal itu memegang peranan penting dalam hidup kita, terutama dalam perencanaan keuangan ini. Dan pertanyaannya mungkin lebih pada begini, bagaimana nih teman-teman kalau mendadak teman-teman mendapatkan rezeki gitu kan? Bagaimana kalau ke depan teman-teman usahanya semakin bagus? Apa nih yang akan terjadi kan gitu ya. Nah sayangnya banyak sekali dari teman-teman kita kan yang mungkin sedih ya melihat biaya ke depan, misalnya kayak dana pendidikan anak gitu kan, itu inflasinya sampai 15% gitu Kak Uci per tahun. Bener kan? Nah jadi mampu nggak ya saya mampu nggak ya? Nah tugas kita berusaha tentang apa yang sudah direncanakan, yang nanti disisihkan untuk ditabung buat dana pendidikan, sisanya ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala gitu Kak. Oke. Jadi menjawab ikhlas lagi tadi itu ya yang disampaikan Kak Heru tadi juga ya, bahwa ketika kita sudah menjalankannya, sudah mencoba untuk mengaturkannya gitu ya, kemudian kita coba juga untuk melihat rencana kita ke depan dan sisanya itu kita serahkan kepada Allah untuk karena ya apapun yang kita rencanakan semuanya juga kan pasti dikembalikan lagi kepada siapa yang mengaturnya ya. Jadi kembali lagi nanti yang penting ikhtiar kita adalah mengelola. Jadi sebenarnya kata kunci yang saya dapatkan tadi dari Kak Wiwi sepanjang sesi kita ini adalah mengubah mindset tentang uang, kemudian mengelolanya dengan baik ya. Kemudian yang ketiga lagi adalah membangun habitnya. Jadi habitnya ini kan berarti harus konsisten kita melakukan proses pengelolaannya ya Kak Wiwi ya. Iya benar. Jadi biasanya itu kan ada yang mencatat ya. Ada yang bilang kalau catat itu rumit Kak, rumit. Ya paling tidak itu tahu gambarannya aja gitu. Nggak harus yang detail beli apa langsung dicatat semua gitu. Paling tidak kita tahu
ada posnya. Ada juga yang menarik, beberapa teman itu pakai amplop Kak Uci. Jadi pada saat awal bulan yang terima uang, ya. dia pakai amplop, nanti kalau beli ini ambil di amplop sini. Nah gitu, itu salah satu metode yang sangat simpel sih ya. Gitu, bisa dicoba juga. Ya, oke. Yang penting terlatih konsisten untuk mencatat dan tahu bahwa ada prinsip tadi itu ya, 1, 2, 3, 4 tadi itu ya, Kawi ya. 40% untuk kebutuhan hidup, 30% tadi untuk utang jika ada, ya. Jika kemudian ada. 20% tadi itu apa tadi 20%-nya Kawi? Tabungan dan investasi. Investasi, dan 10%-nya itu tadi yang untuk dana sosial. Dan kebayang kalau kita nggak punya cicilan, berarti kita bisa spending untuk pengeluaran untuk investasi dan untuk dana sosialnya menjadi lebih besar lagi gitu ya, Kawi bisa ya. Lebih besar lagi, bisa. Mantap. Baik kalau gitu. Oke. Mantap. Kawi, waktu ini kurang lebih tinggal 5 menit lagi ya. Barangkali Kawi bisa kasih closing buat teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa dijawab semua pertanyaannya. Dan insya Allah nanti kita akan ada kelas juga ya Kak Wi ya. Kelas bagaimana mengelola keuangan secara syariah nanti insya Allah habis Ramadan ya Kak Wi. Insya Allah. Iya. Teman secara praktis ya. Nah, sekarang apa nih yang bisa teman-teman bawa pulang tentang konsep uang dan pengelolaannya supaya uang ini bisa menjadi hal yang penting tapi bukan segalanya untuk kita. Silakan, Kak. Iya. Jadi nanti saya ingin mengajak ya biar kita ketemu ini nggak sia-sia. Atau mulai sekarang teman-teman bisa coret-coret gitu ya, teman-teman check up masuk berapa, keluar berapa, teman-teman punya harta apa aja gitu ya, lalu teman-teman punya hutang berapa aja, coba lihat dengan dengan kejujuran dan teman-teman siap untuk melihatnya. Dan setelah itu saya juga ingin mengajak kepada teman-teman terkait dengan pengeluaran-pengeluaran itu, apa nih yang mau teman-teman hilangkan. Dari pengeluaran apa nih yang teman-teman mau kurangi. Lalu dari pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf, apa nih yang ingin teman-teman tambah. Dan satu lagi, mungkin yang teman-teman selama ini belum pernah ciptakan apa nih, setelah lihat live ini teman-teman mau ciptakan apa nih, mau langsung action apa nih, yang uang itu nanti akan jadi uangku tuh di akhirat gitu. Dan teman-teman, yuk kita membuat perencanaan keuangan yang fleksibel, yang mengikuti rencana dari Yang Maha Perencana. Masya Allah. Oke. Ya. Siap. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak. Ini alhamdulillah ada yang bertahan di IG live kita, walaupun tadi ada yang keluar masuk, tapi alhamdulillah 30 orang yang sudah standby sampai akhir dari kita. Dan teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini, dan insya Allah jadi amal jariah untuk Kak Wiwi juga ya. Insya Allah. Amin. Ya, dan untuk yang baru bergabung, ada beberapa hal yang jadi kata kunci ya untuk kita semua dalam mengelola keuangan adalah uang ini adalah kendaraan kita untuk menuju takwa. Dan apa yang kita keluarkan di jalan infak, sedekah tadi ya, dan sedekah itu adalah tabungan. Jadi bukan uang yang dikeluarkan begitu saja, tapi adalah tabungan dan bekal kita insya Allah nanti di akhirat kelak. Jadi dunianya mau disimpan atau mau dijadiin bekal, kan begitu ya, Kawi ya? Masya Allah. Oke. Take action now ya. Take action now. Bagaimana nyiapin bekalnya, take action now. Jadi kalau mau sedekahnya gede, yang diminimalisir adalah pengeluarannya, yang masuk juga ditambah. Jadi effort kita, tenaga kita untuk mencarinya juga menjadi jauh lebih maksimal karena yang dikejar adalah bekal akhirat. Begitu ya, Kawi? Insya Allah. Sekali lagi terima kasih Kawi Wi. Ya, makasih kita bisa wujudkan niat kita untuk kelas sesudah Ramadan nanti ya, untuk financial management untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih detail lagi. Sehat selalu untuk Kak Wiwi. Salam saya untuk Caca ya, dan juga semua keluarga yang ada di Surabaya. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat semua, berkah puasanya sampai dengan akhir Ramadan. Ya, terima kasih Kak Wiwi dan juga teman-teman semua. Kak Ina tuh, saya buat kali, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya, dan Insya Allah kita akan ketemu di Inside Talk
Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.